Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5, saya Puji Prasetyowati dari SMP Negeri 8 Salatiga akan memaparkan aksi nyata dalam modul 1.2. Aksi nyata pada modul yang pertama adalah mandiri dan inovatif. Pada nilai mandiri dan inovatif, ada 3 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, yaitu mempelajari tutorial cara membuat portofolio digital. Yang kedua, membuat video dan diunggah ke YouTube. Sedangkan yang ketiga yaitu menerapkan model pembelajaran yang menarik. Yang pertama yaitu mempelajari tutorial cara membuat portofolio digital ini. Saya belajar dari tutorial yang ada di YouTube. Saya pelajari, kemudian saya praktikkan, dan alhamdulillah meski masih dalam bentuk yang sederhana, akhirnya saya berhasil membuat portofolio digital. Kedua, yaitu membuat video dan diunggah ke YouTube. Pada kegiatan ini pun saya berusaha membuat video tentang aksi-aksi yang saya lakukan di sekolah dan membuat video presentasi dan kami unggah di YouTube. Dari kegiatan ini adalah yang pertama, rekam jejak digital sangatlah penting. Saya harus belajar dan terus belajar memanfaatkan digital untuk merekam jejak kegiatan saya. Yang kedua, saya merasa sangat terbantu dengan tutorial yang ada. Meski masih sederhana, saya berhasil membuat portofolio digital dan membuat video serta mengunggahnya ke YouTube. Yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan adalah dari kegiatan ini saya harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Rencana ke depan, saya akan merekam aktivitas saya dalam jejak digital dan diunggah ke portofolio maupun YouTube. Kegiatan yang ketiga dalam mandiri dan inovatif adalah menerapkan model pembelajaran yang menarik. Dengan berkolaborasi dengan guru sejawat, saya menerapkan model pembelajaran tong biru dalam memahami unsur biografi. Model pembelajaran ini saya terapkan di kelas 8 untuk memahami unsur biografi. Tong biru ini merupakan kepanjangan dari tongkat berbicara dengan perpaduan reduce, reuse, recycle, dan replace. Proses kegiatannya adalah anak dibagi dalam kelompok. Kemudian dengan media yang ada berupa tongkat dipegang oleh guru, anak-anak menyanyi, kemudian ketika guru memberikan hitungan berhenti, maka tongkat itu diberikan kepada kelompok tersebut. Kelompok tersebut mendapatkan beberapa lembar kertas berupa pertanyaan dan harus dijawab. Demikian berulang, kemudian anggota kelompok yang tidak bisa menjawab, maka dia harus dikelompokkan ke dalam redus, kemudian berusaha mempelajari materi dan kemudian kembali mempresentasikan hasilnya. Kemudian setelah selesai dan bisa menjawab, maka dia bisa kembali ke kelompoknya. Pembelajaran yang kedua yang saya terapkan adalah model pembelajaran bolam paku pada kegiatan pembelajaran puisi lama.
Bolam paku ini merupakan kepanjangan dari bola kau lempar, pantun ku jawab. Guru menyediakan beberapa bola yang di dalamnya sudah berisi pertanyaan-pertanyaan. Masing-masing anak memegang satu bola, kemudian dilemparkan ke teman yang lain. Setelah dibentuk kelompok, bola-bola tersebut yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang berupa pantun, maka dalam kelompok itu mendiskusikan pantun yang harus mereka jawab. Proses pembelajaran ini sangat menarik karena anak-anak merasa tertantang untuk menjawab. Refleksi dari kegiatan ini, yang pertama adalah dari pihak guru. Guru harus lebih kreatif menerapkan berbagai model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sedangkan untuk siswa merasa sangat senang dan tertarik dengan model pembelajaran yang digunakan. Siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran karena merasa tertantang dan tidak mau kalah dengan yang lain. Sedangkan refleksi untuk pembelajarannya, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, siswa lebih aktif sehingga nilai siswa meningkat. Kegiatan selanjutnya adalah pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, dan pendorong komunitas praktisi. Yang pertama, saya menjadi narasumber dalam pelatihan jurnalistik di sekolah. Kegiatan ini bekerja sama dengan Jawa Pos. Peserta kegiatan ini adalah guru dan siswa. Yang kedua, menjadi narasumber dalam IHT di sekolah. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan IHT sekolah dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Yang ketiga, yaitu menjadi pembimbing dalam ekstrakurikuler menulis. Sesuai dengan tugas dan SK yang diberikan sekolah, saya diberikan tugas sebagai pembimbing ekstrakurikuler menulis. Anak-anak saya ajak untuk menggali ide dan menuliskan dalam bentuk gaya penulisan mereka. Alhamdulillah, dari beberapa murid yang saya bimbing, akhirnya bisa mendapatkan prestasi dalam kegiatan menulis di Kota Salatiga. Berikutnya adalah mengoptimalkan web sekolah. Kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan guru dan siswa selaku pengisi web sekolah. Setelah kami mengadakan koordinasi dengan guru dan siswa, selanjutnya kami membagi tugas untuk membuat tulisan yang akan kami unggah di web sekolah. Lalu, tulisan-tulisan tersebut kami unggah di web sekolah dengan petugas yang sudah ditentukan. Refleksi saya dari kegiatan ini adalah yang pertama, perlu kolaborasi dengan teman sejawat dalam pelaksanaan pengembangan sekolah. Yang kedua, baru sebagian guru yang menulis dan sedikit siswa yang gemar menulis, tetapi ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus menulis, melatih siswa untuk selalu menulis. Yang ketiga, perlu menggugah kembali kesadaran guru tentang pentingnya menulis sehingga guru tergerak untuk menulis. Berikutnya adalah
tetap memberikan contoh dengan mengunggah tulisan-tulisan atau karya ke media sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.